Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa melihat video yang saya buat kali ini. Tak lupa salat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Corak Pemikiran Filsuf Muslim di Dunia Islam Barat. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Rustandi. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk tampil menjabarkan presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya di kelompok 5, yakni ada Muhammad Kolbun Fajrin, ada Muhammad Ijik Padela Amali, saya sendiri, ada Neng Silvira Puspita, Cindy Amelia, Rahayu, dan Neng Puji Aprianti. Langsung saja ke materi. Di slide kali ini kita bisa melihat ada tokoh-tokoh filsuf muslim yang terkenal di Andalusia, yaitu tepatnya di Spanyol. Pertama ada Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Di sini bisa kita lihat di slide berikutnya ada Ibnu Bajjah dan pemikiran filsafatnya. Abu Bakar bin As-Said yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah dalam literatur Arab dan Ibn Fajj dalam literatur Latin merupakan pelopor sejarah kefilsafatan dan keilmuan yang terjadi di Andalusia. Ia lahir di Saragossa menjelang akhir abad ke-11. Ibnu Bajjah kemudian pindah ke Seville, lalu ke Granada, dan akhirnya keracunan dan meninggal dunia pada usia yang relatif muda di Fez, Maroko pada tahun 1138. Di sini ada beberapa hal yang dipikirkan oleh Ibnu Bajjah semasa hidupnya. Yang pertama ada masalah metafisika, yaitu ketuhanan. Kedua, materi dan bentuk. Ketiga, jiwa atau psikis. Keempat, akal dan makrifat atau pengetahuan. Kelima, akhlak. Keenam, politik. Ketujuh, manusia penyendiri ujlah. Kedelapan, teori ittisal atau kontak intelektual dengan Tuhan. Kita lanjut slide-nya. Nah, di sini ada tokoh filsuf muslim di dunia barat yang kedua, yakni Ibnu Tufail. Ibnu Tufail mempunyai nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail. Ia dilahirkan di Wadi Ash di dekat Granada pada tahun 506 Hijriah, tepatnya 1110 Masehi. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusastraan, matematika, dan filsafat. Ia menjadi dokter pribadi Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur, yakni khalifah kedua dari Daulat Muwahhidin. Dari Al-Mansur, ia memperoleh kedudukan yang tinggi dan dapat mengumpulkan orang-orang pada masanya di istana khalifah itu. Di antaranya ialah Ibn Rushd yang diundang untuk mengulas buku-buku Aristoteles. Buku-buku biografi menyebutkan bahwa karangan dari Ibn Tufail yang menyangkut beberapa persoalan filsafat seperti filsafat fisika, metafisika, kejiwaan, dan sebagainya, di samping risalah-risalah atau surat-surat kiriman kepada Ibn Rushd. Akan tetapi, karya-karya tersebut tidak mampu bertahan hingga hari ini, kecuali sebuah karangan terkenal, yaitu risalah Hai Ibnu Yaqzan, yang merupakan intisari pemikiran-pemikiran filsafat Ibnu Tufail yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dalam kisah simbolik sosok Hai Ibnu Yaqzan dari novel Ibnu Tufail ini, dapat ditarik benang merah pemikiran Ibnu Tufail bahwa manusia memiliki potensi yang amat besar untuk tumbuh dengan kualitas akalnya. Andai potensi akal itu diasah secara tajam, akan mengantarkan seseorang menjadi filsuf atau sufi. Akal yang dimiliki tidak saja mampu menguak alam empiris, melainkan juga mampu memahami alam metafisis. Bahkan hatinya juga dapat dikembangkan sedemikian rupa hingga dapat mengalami musyahadah atau persaksian keindahan cahaya ilahi dan metafisik lainnya. Next. Tokoh filsuf di dunia barat ketiga ada Ibn Rushd, yang memiliki nama asli Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Rushd. Ia merupakan tokoh terbesar dalam sejarah filsafat Andalusia. Dalam literatur Latin, Ibn Rushd disebut Averroes.
Ibn Rushd lahir di Cordoba pada tahun 1126 dan mengenyam pendidikan bahasa Arab, fikih, kalam, dan kedokteran dari sejumlah guru hingga berusia 40 tahun. Di slide berikutnya. Di slide ini kita bisa melihat karya-karya dari Ibn Rushd. Seperti ada buku Bidayatul Mujtahidin, buku Faslul Maqal, Manhaj al-Adilah, dan Tahaqqud at-Tahaffuz. Dan juga ada karangan dari berbagai macam ilmu seperti fikih, usul, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak, dan juga filsafat. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, Muhammad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.